dipimpin oleh Pak Bambang. Pemimpin masa aksi rakyat budaya Nusantara, silakan menyiapkan barisan. Selamat pagi, merdeka! 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 Silakan dalam barisan panjenengan masing-masing. Loh, nek cocoknya bener. Papapan Sekar Paluki oleh Joko Widodo. Rahayu, dulur-dulur Surabaya, arek Surabaya. Rahayu. Semoga sehat selalu. Amin. Mereka iki karo ndonga. Ya rek. Mulai Pangestune. Sidem permanem sesuai aliran dan kepercayaan masing-masing. Iso dimulai. Rakyat Surabaya. Gusti engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti engkang Maha Suci. Serola jatola sipatola kula sejak dene satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge anyirnake tumindak ingkang luput. Sampun paripurna dedonga rahayu. Rahayu. Aksi budaya menyambut peringatan Sumpah Pemuda kita serahkan pada pemimpin masyarakat budaya Nusantara. Pak Bambang, monggo, matur suwun. Matur suwun. Monggo sak derengipun kita lanjutaken upacara sak menika. Kita nyanyiaken lagu Indonesia Raya bersama-sama. Monggo. Yang akan dipimpin oleh FPL Forum Perjuangan Lokal Mandiri. Monggo. Salam budaya. Salam. Rahayu. 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 Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Perjuangan Loka Mandiri membawakan Indonesia Raya. Salah jenipun pembacaan teks Pancasila saking Bu Diah. Kula sumanggaken. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam Kebijaksanaan dan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Matur suwun pembacaan teks Pancasila saking adik Desi sebagai pengiling-iling bahwa kita ini bangsa yang kuat, punya ideologi yang kuat. Selanjutnya teater budaya yang akan kita tampilkan diwakili oleh Saudari Wilis. Kami persilakan. Wilis Arnia. musiknya.
Matursun dari adik Wilis yang telah membawakan tari sebagai pengingat bahwa budaya kita adalah budaya yang luhur adiluhung. Selanjutnya ada puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Suharmono. Sumangga. Rahayu, merdeka, Merdeka! Saya akan membawakan puisi dengan judul Suara Hati Leluhur dan Pejuang Bangsa. Aku di sini. Aku dulu ada. Aku di sini meneteskan darah-darah perjuanganku di bumiku. Tuhan, dengarkanlah suara hatiku. Suara hatiku untuk anak-anak bangsa. Untuk melakukan perdamaian di bumi ini, di bumi Nusantara. Sadarlah semuanya. Hidup ini bertuhan. Hidup ini adalah suatu kedamaian, bukan perpecahan. Aku bersumpah atas nama bumi pertiwi akan merestui seluruh anak-anak bangsa. Engkau adalah warisanku. Engkau hidup dari perjuanganku. Engkau hidup dari darahku yang tertumpah di bumi ini. Monggo sedaya kita satukan barisan. Monggo sedaya para agama, para keyakinan seluruh jagat bersatu menjadi satu mercusuar dunia di bumi alas kinco. Tuhan, Engkau pasti mendengar. Tuhan, Engkau pasti meridhoi dan merestui. Engkau akan kirimkan seluruh para malaikat-malaikatmu untuk datang mempersatukan bumi Nusantara. Rahayu. Merdeka! 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 Matursun puisi dari Bapak Ferry tentang perdamaian yang telah dibawakan dengan teatrikalnya. Lalu pidato dan orasi budaya dari lintas dan komunitas organisasi yang pertama akan dibawakan dan disampaikan oleh Bapak Sujarwo dari LKRI Sumangga. Kami persilakan. Saya hanya menyampaikan beliau aja. Selamat siang, saudara para budayawan. Merdeka! Merdeka! Rahayu! Rahayu! Merdeka!
saudara-saudari sekalian, perkenalkan dulu, saya dengan nama Sujarwo. Sekarang berdomisili di Jakarta sebagai lembaga kedaulatan rakyat yang ada di Jakarta. Saya sendiri berasal dari Banyuwangi, tepatnya di Rogo Jambi ya. Tadi ada Mas Sigit kebetulan sama-sama dari Banyuwangi. Saya dengan semangat ketika di dalam grup LKRI Jawa Timur itu mengutarakan bahwa akan mengadakan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal hari ini di alas kota Surabaya. Maka dengan itu kami langsung memberikan satu spot semangat kepada rekan-rekan budaya. Saya siap hadir begitu. Nah, pada hari ini saudara-saudaraku sekalian, di dalam Sumpah Pemuda hari ini itu tidak lepas dari PNI pada tanggal 4 Juli tahun 1927, yaitu mengembangkan satu pemuda, membentuk pergerakan pemuda untuk mewujudkan sebagai bangsa Indonesia. Maka pada saat itulah tanggal 28 Oktober 1925 tercetuslah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebut sebagaimana yang sudah pernah diketahui bahwa kami bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu adalah dari suku-suku seluruh Nusantara dan dari seluruh tanah air Indonesia bersatu menjadi satu kesatuan keluarga besar disebut bangsa Indonesia. Nah, di dalam Sumpah Pemuda tersebut memberikan satu semangat bahwa kita ini adalah satu saudara, siapapun dimanapun keberadaannya. Sehingga di dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan persatuan, lalu menghasilkan satu kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang bernama Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia itu adalah alat usaha bagi rakyat publik. Saya ulang, kembali rakyat Republik adalah rakyat. Jadi Republik Indonesia itu adalah milik rakyat. Nah, ini saudara-saudara yang harus dipahami bahwa kita ini adalah orang jadi negara kita. Kita harus mulia di bumi kita. Mengapa sekarang sampai tersingkirkan dan terjerumus sampai ke lembah yang dalam, bahkan menjadi budak-budak, penghamba, peminta-peminta? Coba anda lihat para seniwan, budayawan, nasibnya terlunta-lunta, tidak ada biaya dari negara, sehingga apa yang terjadi? Menjadi pengamen, saudara. Coba kita lihat seperti itu. Apakah kita terima seperti itu? Kita lawan. Terima tidak? Lawan. Kalau kita sebagai budaya tidak diberikan satu anggaran pun sampai sekarang oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kami di sini berbicara bukan untuk individu, tetapi kami berbicara untuk bangsa dan negara. Mengapa? Karena memang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, negara kita adalah berbentuk republik, bukan balai, bukan yang lain. Konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai kitab suci bangsa Indonesia yang sudah resmi dibuat oleh para pendiri bangsa melalui PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18. Nah, sekarang itu diobok-obok.
itu diobok-obok. Bahkan sejak kemerdekaan 1945, kelompok-kelompok itu sudah mulai dengan adanya 7 kata hilangkan. Maka kelompok-kelompok itu membuat persekongkolan jahat, membuat pemberontakan sampai terakhir pada tahun 65 PKI, sehingga Soekarno pun dicap sebagai PKI. Artinya apa? Rakyat PKI. Ada terima? Aman. Ada terima? Ya. Tentu kita harus bangkit, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kita merasa bahwa dijerumuskan yang dalam pemilik negeri sebagai bumi putra bangsa Indonesia, sebagai pemilik negeri putra bangsa, kita tidak terima. Nah, oleh karena itulah Lembaga Kedaulatan Rakyat ini sekarang memperjuangkan agar kembali kepada konstitusi Republik Indonesia UUD 14 naskah asli yang ditempatkan oleh PPKI. Apa tujuannya? Agar sebagaimana pasal dan ayat-ayat di dalam UUD 45 dilaksanakan, terutama untuk kesejahteraan, kemakmuran pasal 33 yang sejatinya negara yang harus kaya, sehingga rakyat budaya pun nanti akan diperhatikan sehingga dia bisa berkembang. Untuk apa? Untuk membela negara Republik Indonesia. Itulah sebetulnya rekan-rekan kami ya dari LKRI, seperti itu yang dimaksud. Mudah-mudahan, dan sekarang kami memerdekakan apa? Memperjuangkan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia agar rakyat merdeka. Demikian, saya kira. Terima kasih saudara-saudaraku para budayaan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, dan barangkali nanti ada ingin lebih jelas, kami siap berteman dengan teman-teman untuk semua mendukung LKRI Indonesia ya. Demikian, terima kasih. Merdeka! 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 Ayo! Maturnuwun saking Bapak Sundarwo LKRI, amanat dan pesan yang diberikan. Selanjutnya dari Bapak Yuti dari instansi kampus Sumonggo, kami persilakan. Panas. Tak kayak mendung ini loh. Iya. Tak kayak mendung. Merdeka! Merdeka! Terima kasih waktu yang diberikan saya. Cek. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dari APK. Perkenankanlah saya menyebut yang ada di sini itu yang putra, yang laki-laki bisa panggil Bung, yang perempuan panggil rekan, karena Bapak muda tahun bulan Oktober tahun 1928 ya 28 itu tidak ada yang manggil kakak, tidak ada yang manggil bapak ibu, tapi yang laki dipanggil Bung, yang perempuan dipanggil rekan. Maka alangkah konsistennya kita kalau kembali ingin berjuang bersama-sama, maka mulai detik ini sesama pria kita panggil Bung, sesama wanita dengan lain jenis rekan. Ini kalau kita historis materialisme, sejarah dalam tidak. Beliau tadi bersemangat dari Banyuwangi, Insun dari Banyuwangi. Hari ini saya sampaikan, saya ingatkan
bahwa yang hadir di sini adalah para pemuda dan para satrio piningit. Pemuda adalah manusia dari kecil hingga dewasa, berjiwa muda, bersemangat muda, dan berkarya. Usia saya 70 tahun, tapi kadar saya dah kadar pemuda. Dan saya lihat di sini para satrio piningit. Apa satrio piningit? Manusia dari kecil hingga dewasa, berjiwa muda, bersemangat muda, dan menjalankan kemanusiaan. Kami yakin yang hadir di sini adalah menjalankan kemanusiaan. Saya ingatkan juga, kalau kita semangat dari ini, maka detik ini bangsa Indonesia paling pinter di Asia, urutan ke-30. Urutan ke-30. Otaknya paling pinter. Kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura. Di dunia, Indonesia paling pinter urutan 130. Betapa ngerinya kita. Padahal Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 menghasilkan orang terpinter dan orang tercerdas di dunia. Awal Indonesia merdeka tahun 1945 ditakuti dunia karena kecerdasannya, karena kepinterannya, karena kepiawaiannya. Namun sekarang di Asia saja urutan ke-30. Di Indonesia, di dunia urutan ke-130. Maka saat ini untuk mengatasi seperti itu dibutuhkan warga negara yang sadar terhadap bangsanya. Dan kita ini adalah warga negara yang sadar terhadap bangsanya. Setuju? Setuju. Itu yang kami sampaikan. Kita bilang budaya. Budaya banyak. Budaya di bidang politik, budaya di bidang ekonomi, budaya di bidang sosial budaya, budaya di bidang pendidikan, budaya di bidang ekonomi dan sebagainya. Kesehatan, ini ada bagian dari budaya yang saat ini sudah tidak nampak budaya kita. Padahal mempelajari budaya di Indonesia amat sangat tidak sulit. Dunia kagum dengan negara Republiknya karena 4 yang dilakukan oleh bangsa kita, yaitu menjalankan norma agama, menjalankan norma hukum, menjalankan norma adat sopan santun, menjalankan kesusilaan, norma susila. Ini senapan yang paling ampuh dimiliki bangsa Indonesia yang mampu mengalahkan dunia. Ya, saya ingatkan untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Ya. Dunia takut karena mbah-mbah kita dulu buta huruf. Buta huruf. Harus disadari. Kenapa dunia takut? Kita bangsa terpandai di dunia, tercerdas di dunia. Padahal mbah-mbah kita banyak yang buta huruf. Mbah-mbah kita, nenek moyang kita keluar rumah menjalankan poncokerti. Apa itu poncokerti? Punya konsep yang benar, punya pikiran yang benar, punya ucapan yang benar, punya tindakan keseharian yang benar, dan punya cara hidup yang benar. Mari kita marketingkan bersama. Ini yang menjaga dunia takut dan keheran-heran. Ya, tentunya poncokerti ditambah dengan tridharma. Hidup itu memberi, hidup itu melawan diri sendiri, dan hidup itu meditasi atau ibadah. Waktunya habis, kira-kira nanti bisa dilanjutkan. Banyak yang ini kami sampaikan kita bersama-sama. Dan hari ini saya berikan welcome. Saya punya gedung luar biasa di tengah kota. Mari kita pakai, berlatih bersama, belajar bersama. Ya, belajar rame ing gawe, rame ing pamrih. Banyak bicara, banyak kerja untuk menandingi. Kita tidak mau urutan ke-30. Kita menjadi urutan nomor 1 karena ilmunya gampang. Ya, gampang. Saya kira karena waktunya pendek, saya nggak bisa menyampaikan banyak. Namun
Saya siap kalau kita berkumpul bersama-sama. Saya siapkan panggung untuk kita belajar bersama. Ya, ini terutama para santri piningit. Kalau saya belum, sudah lampau, bukan santri piningit tapi masih satria. Generasi muda sampai dewasa berjiwada bersama dan berkarya. Mudah-mudahan pengantar ilmu sadar diri kami sampaikan dan kita tingkatkan nanti isinya ilmu untuk memerangi dunia luar. Amin ya rabbal alamin. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Pesan dari Bapak Yusuf yang mewakili dari Himpunan Penghayat Kepercayaan dan juga dari Instansi Kabut. Rahayu merdeka. Juga dari Pak Edi. Merdeka. Antara satu rasa, semoga durasi kita percepat karena waktu ini panas. Panas tutupan. Panas tutupan. Rahayu. Rahayu. Salam sejahtera. Agama dan yang lainnya. Terima kasih. Saya Mas Edi mewakili Nusantara Satu Rasa. Nusantara Satu Rasa adalah rumah budaya bagi semua kelompok paguyuban dan juga kepercayaan serta adat istiadat dan suku. Kami ada untuk membantu rekan-rekan yang sama-sama menjadi berjuang bersama dan pemersatu budaya. Kita namakan Nusantara Satu Rasa. Semoga nanti kita bisa kumpul. Nanti saya akan berikan beberapa hal yang akan membangun lewat aplikasi yang sudah kita terbitkan, yang nantinya kita akan bikinkan aplikasi khusus budaya yang pertama di Indonesia, terutama untuk kelompok paguyuban yang tidak atau belum terdapat dalam pemerintah. Bisa kita naungi dan kita bersatu, kemudian kita memberikan sumbangasi kepada pemerintah agar budaya dan adat istiadat ini tetap terjaga. Terima kasih, sekian saja. Rahayu. Rahayu. Saya minta tolong bapak-bapak ikuti saya punya motonya untuk Nusantara Satu Rasa. Jadi pada saat saya bilang Nusantara Satu Rasa, Anda bilang aku untukmu Indonesia. Yang terakhir baru Rahayu, Rahayu, Rahayu. Latihan Oke, sih. saya mulai ya, latihan ya. Nusantara Satu Rasa. Aku untukmu Indonesia. Rahayu. Rahayu. Oke, sekarang kita lakukan ini sebagai abdi puja dan puji kita kepada Nusantara yang punya rasa yang sama, punya darah yang sama, agar kita hidup di Nusantara ini kembali jaya. Nusantara Satu Rasa. Aku untukmu Indonesia. Rahayu. Rahayu. Mantur sembah sembun. Motor suara saja, Mas Edi. Nusantara Satu Rasa, semangat yang berubah. Anti pensi muda jalur itu pesan dan amanah kula sebagakan. Aku luwe. Iki lho, luwe ngono mau. Bos, Iki bapak-bapak yang bonek tunggu iki. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Rahayu. Saya mewakili Kudo Jawi dan teman-teman penghayat semuanya. Yang pertama tentu mengucapkan rasa terima kasih kepada penduduk setempat yang ada di sini. Yang pertama, yang kedua dan penyelenggara semuanya yang ada di sini. Hatur nuwun semuanya. Momentum Sumpah Pemuda tentu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa pemuda-pemuda waktu itu 94 tahun yang lalu, kira-kira bahwa semuanya satu energi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, semuanya semuanya dalam satu energi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, esensi dari itu bahwa memang
setiap manusia sebenarnya tidak boleh menindas pada manusia yang lain. Setiap manusia tidak boleh menjajah pada manusia lain. Makanya prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu melebihi dari konsep sebuah negara. Kemanusiaan di atas dari sebuah negara itu sendiri. Itu yang paling penting dalam peristiwa 28 Oktober 1928. Selanjutnya Desember 1928 ada juga peristiwa yang tidak kalah hebohnya. Kongres perempuan pertama kali di Nusantara waktu itu, sebelum kita mengenal konsep negara Indonesia. Artinya bahwa perempuan juga menjadi satu bagian dalam pembangunan manusia, menjadi satu bagian dari pembangunan negara dan sebagainya. Tapi posisi perempuan dalam konsep pembangunan negara tentu kita tahu mereka masih termarginalkan. Padahal ada peristiwa politik, peristiwa kebangsaan bulan Desember 1928. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili penghayat kepercayaan yang juga sebenarnya berjuang sudah cukup lama. Indonesia merdeka 1945, tahun 2017 baru dianggap oleh warga negara, baru dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia, baru boleh mempunyai KTP. Artinya ya memang negara ini secara fakta memang merdeka, tapi bahwa dalam fakta-fakta konkret marginalisasi kepada kaum-kaum yang tertindas, salah satunya penghayat kepercayaan, masih ada sampai sekarang. Terbukti lewat kami juga masih harus menggugat di Mahkamah Konstitusi, baru tahun 2017 boleh punya KTP seperti itu. Banyak persoalan-persoalan bangsa ini yang memang selalu up to date sampai sekarang. Itu fakta yang realitas sampai sekarang memang harus kita bangun. Kalau konstitusi kita menyatakan posisi agama atau posisi penghayat kepercayaan itu setara dengan agama, tapi kan prakteknya itu tidak ada sampai sekarang. Ya ada, tapi masih minim. Negara mengenal konsep Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan sebagainya. Tapi negara sama sekali tidak pernah menjadikan penghayat kepercayaan atau masyarakat adat atau teman-teman yang konsen terhadap budaya dan sebagainya menjadi suatu kementerian khusus. Apalagi kami, penghayat kepercayaan tidak ada. Kalau posisinya setara, negara menganggap kami sebagai penghayat kepercayaan dengan negara, harusnya ya konsepnya ada. Kementerian Penghayat Kepercayaan, Kementerian Agama dan Penghayat Kepercayaan, atau paling minim Kementerian Budaya khusus, kira-kira seperti itu. Tapi kan tidak ada sampai sekarang fakta itu. Ya, semoga hari ini menjadi satu cikal bakal bahwa memahami bahwa tentu kita berjuang bukan untuk kita yang ada di sini. Kita berjuang semuanya tentu untuk generasi yang selanjutnya. Kira-kira yang itu bisa kami sampaikan mewakili saya penanggung jawab Budo Jawi Wisnu se-Indonesia, mewakili ada banyak penghayat di sini. Matur sembah nuwun semuanya. Terima kasih panitia, penduduk yang ada di sini. Matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Hidup Mas Adi. Hidup. Matur saking Mas Andi Peti, Budo Jawi Wisnu, penghayat. Orasi terakhir dari Yang Wildo Tandavan sekaligus memberikan tampilan. Saya persilakan. Rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Tahan, tahan. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, saya tidak banyak bicara. Yang perlu diketahui bahwa mulai dari semenjak saya tumbuh kesadaran, saya tuh prihatin terhadap bangsa ini. Saya prihatin terhadap kondisi budaya dan tradisi. Saya prihatin terhadap situs-situs sejarah, ya, terhadap situs-situs sejarah yang mengalami kerusakan dan pelenyapan dikarenakan atau diakibatkan oleh kelompok-kelompok penganut agama tertentu yang memiliki pemahaman yang salah terhadap ajarannya. Ya. Karena mereka menyangka bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan perintah Tuhan, padahal itu baru pemahaman mereka. Ini saya melihat bahwa kondisi semacam ini datang dari orang-orang yang
salah di dalam memahami ajaran agama. Karena ketika saya mencoba untuk masuk ke dalamnya, di seluruh ajaran agama tidak ada perintah yang semacam itu. Dan kita dikuasai oleh kelompok-kelompok ini. Padahal kelompok ini sebetulnya minoritas. Sangat minoritas. Tapi karena berdiri di kelompok mayoritas yang besar, jadi seolah-olah mereka mayoritas. Padahal tidak. Oleh karena itu, yang hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mencerdaskan bangsa. Bagaimana kita mencerdaskan anak cucu kita dengan kesadaran spiritual yang luar biasa. Ya. Karena musuh kita yang sebenarnya adalah kebodohan kita. Itu yang harus kita lawan. Kita jangan hanya bersenang-senang, sibuk mencari uang setiap hari. Tapi ketika kita kepepet baru kita bisa bertemu. Bangunlah kesadaran ini mulai saat ini. Dan bersatulah. Karena untuk melakukan sebuah kebaikan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kejahatan dilakukan secara terorganisir, seharusnya kebaikan pun harus kita perjuangkan secara terorganisir. Ya? Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran yang luar biasa. Tentunya dilatar belakangi oleh kecerdasan, kepedulian terhadap bangsa ini, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Bahwa kita semua punya hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Kita boleh bebas memiliki pemahaman apapun, selama kita tidak merugikan siapapun. Masuk. Ya, kita boleh bertuhan apapun juga, siapapun namanya. Toh Tuhan selamanya masih tetap misteri. Selama Tuhan itu misteri, maka tidak seorang pun bisa menyalahkan Tuhan-Tuhan yang lain. Mantap. Ya, saya pikir harapan saya, marilah kita belajar bersama, bersatu, untuk saling mengisi. Ya, jangan saling mencurigai satu dengan yang lain. Demi bangsa ini, demi negeri ini. Ya, jangan sampai orang-orang yang sebetulnya kita ini mayoritas, kita ini pemilik negeri ini, tapi kita seperti tersingkirkan. Ya. Oke? Merdeka! Merdeka! Nusantara satu rasa. Aku ada untuk Indonesia. Rahayu. Oke. Rahayu. Cukup sekian. Terima kasih. Apa? Ayo. Musik. Goyang dong. Sahabat. Bukan gampang betul cok angin. Mas, YouTube-nya. Yang atau tanjapnya?
Bisakan lami masuk jiwa dadaro cinurung santi anak direki tumon jomring bongso nabi saking yang wildo pesan amanat juga praktikal sabar nggih kirang 3 beli seni budaya pencak silat saking Pagar Nusa monggo guys.
Anu temenan Mas gak apa. Anu temenan. Apa itu Marina itu? Emang jauh baru tunangan penampilan dari Pagar Rusa ini menunjukkan bahwa kita punya budaya tarung asli wong Surabaya. Indonesia di pencak silat sing luar biasa. Selanjutnya dua terakhir, puisi dari Mbak Ani Sidoarjo. Kami persilakan. Ani kasih ngomong enak. Ayo iki elek iki, sing elek. Lho nek kon kok malah ayo nih. Anik malah ayo ya. Ani kok seje Ani. Ani kok ayo niki. Ayo iki Ani. Berkisah sang prapanca dalam negara Kertagama. Yat nang dekwani Pancasila Kertasangkara Biseka Kakrama, bahwa berbangsa harus menjalankan laku 5 perkara. Di bawah kibaran sang gula kelapa berkisah pula sang tantular dalam Suta Soma. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangsua, bahwa perbedaan itu melebur dalam satu tujuan dan tiada kebenaran yang mendua. Di bawah kibaran sang saka Dwiwarna, semangat berbangsa dan bernegara telah terpatri dalam jiwa raga. Rumangsa melu handherpe, wajib melu hanggondel, mulat sariro hangroso wad.
mendengar kata-kata hampa tanpa makna. Telah kulamar tanah air Indonesia, kan selalu kujunjung tinggi Ibu Pertiwi. Tangan terkepal, semangat membara dalam dada, terucap mantra sakti Sumpah Pemuda. Bersumpah kami untuk bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Bersumpah kami untuk berbangsa satu bangsa Indonesia. Bersumpah kami untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Klopo iko langgeng ngakoso royo, langgeng ngakoso royo, langgeng ngakoso royo, bumi Nuswantara. Mau dipanggil. Atur musik saking Mbak Ani, kebangsaan Sumpah Pemuda. Musik terakhir sebelum kita melakukan Sumpah Pemuda dari Mbak Ani, Forum Perjuangan Luka Mandiri. Semoga Hidup perempuan, hidup! Hidup rakyat, hidup! FPN berserikat, kreatif dan berjuang. Lagi Cil. Suratku untuk para pemuda, para pemuda, perjuanganmu merupakan kebanggaan bangsa ini. Semangatmu adalah alasan bangsa kita berdiri kokoh. Kau adalah alasan kami dapat bangkit dari masa yang kelam. Tetaplah semangat para pejuang. Tetap semangat untuk menjaga keharmonisan bangsa ini. Tetaplah jagalah
bangsa dan kedamaian bangsa Indonesia. Tetap siap siaga melawan pemberontakan yang akan terjadi. Jangan pernah kau biarkan negeri ini hancur karena masalah yang tidak masuk akal. Para pemuda, kami pasukanmu siap menjaga kalian. Semua pemuda di belakangmu, kami akan tetap selalu mendorongmu. Kalian akan semakin maju. Kami akan selalu terus membelamu. Kami akan terus memberikan kekuatan untuk menyemangatimu, para pemudaku. Terima kasihku untuk pemuda Indonesiaku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hidup perempuan, hidup. Hidup budaya, hidup. Rahayu, rahayu. Nocil. Sangat menghayati. Pada acara ini kita bersama pembacaan teks Sumpah Pemuda yang asli. Kami berjalan. Salam budaya. salam. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Saya Eko Tandava mewakili saudaraku-saudaraku sesepuh lan bini sepuh membacakan naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Merdeka! 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 Masuk. Matur suwun, Sumpah Pemuda telah dibacakan. Ini adalah Sumpah Pemuda kami, arek-arek Surabaya. Saya mengharap sedoyo untuk berkumpul lagi, untuk berdiri lagi, sekaligus mengepalkan dada, mengepalkan tangan kanan maksud saya di dada sebelah kiri. Saya tunggu Anda untuk merapat. Mas kan gini di yang jauh mendekat. Yang dekat berapa? Dua perempuan. Setelah Sumpah Pemuda arek-arek Surabaya kita bacakan. Setelah itu, Ayo Bu Marda. Mama Marda. keterangan air Ya dua orang. Oke, semua berdiri yo. Terakhir iki. monggo semuanya sudah berdiri untuk bisa mengikuti saya nanti. Ini adalah Sumpah Alas Kicau Nusantara. Untuk itu kami arek-arek Surabaya yang masih mewarisi ajaran leluhur menyatakan bahwa pada hari ini mendeklarasikan tanah Alas Kicau ini untuk rakyat
yang kami pergunakan untuk ketahanan pangan, seni budaya, dan pelestarian alam, serta mencetak manusia yang berbudi luhur. Maka dari itu, saya mengharap sedoyo untuk berdiri, sekaligus mengepalkan tangan kanan Anda di dada sebelah kiri, sebagai tanda kita memegang teguh ajaran leluhur. Panjenengan sedaya bisa mengikuti yang saya bacakan, oke? Sumpah alas Kincau Nusantara. Sumpah alas Kincau Nusantara. Kami arek-arek Nusantara bersumpah. Arek-arek Nusantara bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami arek-arek Nusantara bersumpah. Arek-arek Nusantara bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara. Kami Arek-arek Nusantara bersumpah. Arek-arek Nusantara bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung ajaran leluhur Nusantara. Bangsa yang gandrung ajaran leluhur Nusantara. Matur suwun. Selanjutnya adalah acara terakhir sekaligus penutupan. Untuk nanti teknisi bisa dibantu oleh Mas Pokemon. Sekaligus saya mengucapkan matur suwun yang sebanyak-banyaknya atas nama panitia, juga saya pribadi sebagai pimpinan. Apabila pada acara hari ini ada kurang banyak ya kurangnya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tempat ala kadarnya, dan untuk tahun depan kita perbaiki yang lebih baik lagi. Semoga harapan kita bersama dari Alas Kincau ini, dari Surabaya ini, titik nol peradaban dunia yang baru, yang ayem, yang damai, yang berbangsa luhur adiluhung kita mulai. Matur suwun, rahayu. Rahayu. Merdeka. 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 Oke, penutupan kita akan mensyukuri bahwa kita akan diberi air kehidupan. Bapak kali sing pakai seperti ini, baju ini ada lagi. Oh ini, tidak apa-apa. Sembarang. Ya, ada. Bu Marga sama siapa? Membawakan kendil dua. Di bawah satunya kendil. Jadi gini ya, kita berputar dari arah ke kanan.